Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Nusantara. Jelang Idul Adha, permintaan hewan kurban kambing di Pontianak, Kalimantan Barat cenderung stabil. Agar hewan kurban tetap sehat, peternak bahkan memberikan jamu khusus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satu penjualan kambing di Pontianak ada di Jalan Podomoro. Di lokasi ini, 150 kambing disiapkan untuk menghadapi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penjual kambing Samsu Hidayat bilang, kambing yang ia jual ada dari lokal Kalbar dan ada yang didatangkan dari Pulau Jawa. Untuk tren penjualan, menurut Samsu cenderung stabil, setiap hari ada saja pembeli yang datang. Sedangkan untuk harga bervariasi, mulai dari yang termurah Rp2.500.000 hingga yang termahal Rp8 juta per ekor. Sementara untuk memastikan kesehatan hewan, pihaknya rutin membersihkan kandang, memberikan obat-obatan bahkan jamu khusus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Menurut Samsu, per 25 Mei sudah 100 ekor yang dipesan oleh pembeli. Ya, ini stabil bang, stabil. Sikit-sikit, tapi setiap hari pasti ada yang beli. Minimal 5 atau 6 orang. Kalau biasanya habis nggak sih bang? Insya Allah habis, cuman kita harus standby gak di kandang, nggak kita perlu habiskan karena biasa orang dadak-dadak itu. Dan hewan gimana bang? Ya kita jaga jaga kandang, pakan, sama kita ada beli jamu kambing lah gitu bang. Untuk memastikan keamanan hewan kurban, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak telah menyiagakan tim khusus untuk memantau pemotongan hewan ternak di 6 kecamatan. Tim tersebut berjumlah 38 orang, terdiri dari belasan dokter hewan termasuk yang berkeliling. Kepada peternak tentunya untuk menjaga kesehatan hewan selama menjelang penjualan kepada masyarakat. Hewan-hewan yang memang terindikasi adanya gejala PMK, penyakit mulut dan kuku, itu sebaiknya untuk dikarantina dan tidak untuk dijual. Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak juga mengimbau warga melapor saat akan melakukan penyembelihan agar diperiksa terlebih dahulu. Reda Todi, Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Permintaan hewan kurban kambing di Pontianak cenderung stabil. Tapi bagaimana ketersediaan hewan kurban dan pengawasannya? Selengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Irwan Prayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Irwan. Salam sehat selalu Pak Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edwin. Luar biasa. Bapak dapat dijelaskan ini semarak pembelian hewan kurban khususnya hewan kurban kambing di sana. Bagaimana Pak untuk pengawasan dan untuk stoknya di sana? Terima kasih Bang Edwin. Untuk di Kota Pontianak sendiri pengawasan terhadap peredaran maupun pemotongan hewan kurban di Idul Adha 1447 Hijriah ini, kami telah menyiapkan tim yang terdiri dari 38 orang tim yang nanti akan berkeliling seluruh Kota Pontianak, di mana dalam tim itu ada 12 orang dokter hewan, medik veteriner, 6 orang dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, kemudian kami juga dibantu oleh 3 orang dokter hewan dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, serta ada 3 orang dokter hewan dari pihak swasta. Wah, oke. Jadi lumayan komprehensif untuk penjagaannya sendiri. Lalu Bapak, kalau kita berbicara soal bagaimana permintaan ini cenderung stabil. Tapi kalau kita lihat dari tahun sebelumnya ini sebenarnya meningkat atau menurun dan apa aspek pemengaruhnya Pak? Jadi untuk permintaan hewan kurban ada kecenderungan kalau di Kota Pontianak setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Kurang lebih hampir 10% setiap tahunnya. Kalau kita melihat data di tahun 2025 itu ada kurang lebih 1.300 ekor hewan kurban sapi yang dipotong dan 1.500 ekor hewan kurban kambing yang dipotong di Kota Pontianak. Perkiraan kami untuk tahun 2026 ini ada peningkatan untuk hewan sapi diperkirakan sekitar 1.400 ekor. Kemudian untuk kambing akan melonjak diperkirakan sekitar 1.600.
terkait dengan ketersediaan hewan kurban, kami sudah melakukan pendataan. Insya Allah untuk Kota Pontianak stabil dan cukup. Kami sudah mendata ada sekitar kurang lebih 25 titik penjualan hewan kurban sapi dan kurang lebih ada 17 titik untuk hewan kurban kambing. Baik, jadi ada belasan bahkan puluhan titik untuk membeli dengan ketersediaan yang masih terjaga. Dan juga tadi kalau disebutkan ada peningkatan 10%. Namun ini kan berarti PR-nya semakin banyak nih Pak. Nah, lantas bagaimana dinas akhirnya berjibaku untuk dapat memastikan bahwa hewan-hewan ini layak kemudian nanti untuk menjadi hewan kurban dan dikonsumsi oleh masyarakat? Untuk pengawasan sendiri terkait terutama dengan keamanan dan kesehatan hewan kurban, kami di H-1 sudah akan melakukan pengawasan pemotongan. Kami akan melakukan 2 tahap pemeriksaan. Pemeriksaan pertama nanti ada antemortem. Antemortem ini biasanya kami lakukan berkeliling H-1 sebelum Hari Raya Idul Adha. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan pemotongan hewan kurbannya itu sendiri, kami akan melakukan pemeriksaan postmortem. Postmortem ini lebih mengarah kepada pemeriksaan terhadap organ-organ dalam yang ada pada hewan kurban, baik sapi maupun kambing. Dari pengecekan itu, apa Pak penyakit yang paling diantisipasi dan apakah sudah ditemukan di tahun ini? Oke. Untuk antisipasi kami ada 2 penyakit yang kita antisipasi. Jadi nanti di antemortem itu kita lebih melihat penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Kemudian nanti di postmortemnya kita lebih melihat ada atau tidaknya penyakit cacing hati. Dan untuk di Kota Pontianak sendiri selama 3 tahun terakhir ini hampir sangat jarang sekali ditemukan adanya penyakit pada hewan kurban. Jadi karena pemeriksaan dan pengawasan yang kita lakukan di awal-awal sebelumnya, sehingga hewan-hewan kurban yang dipotong di Kota Pontianak relatif lebih aman. Baik, Pak Irwan, tadi sempat disebutkan ada puluhan untuk titik pembelian ternak gitu ya. Lalu untuk belasan ada 17 tadi kurang lebih itu untuk pembelian kurban. Bapak, tapi titik-titik favoritnya ini ada di mana saja Pak mungkin? Untuk titik favorit sebenarnya kalau di Kota Pontianak itu adalah para peternak yang memang sehari-harinya adalah melakukan penjualan untuk hewan-hewan baik itu untuk sehari-hari ataupun nanti di Idul Adha. Biasanya konsumen di Kota Pontianak untuk Idul Adha sendiri mereka telah melakukan pemesanan 1 tahun sebelumnya. Jadi mereka sudah siap dengan ketersediaan hewan kurban. Jadi biasanya kalau melalui pemesanan yang dalam jangka waktu 1 tahun itu hewan ternak jauh lebih sehat dibandingkan kalau kita baru membelinya pada saat hewan baru datang. Baik, termasuk Pak Irwan berarti sudah mempersiapkan Pak dari tahun sebelumnya ini berarti? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Baik, Bapak yang terakhir ini mungkin harus diketahui oleh masyarakat gitu ya. Jelang dekat sekali dengan perayaan Idul Adha, bagaimana masyarakat kemudian bisa mengetahui mana hewan kurban yang tepat dan juga aman untuk kemudian nanti digunakan sebagai kurban seperti itu dan nantinya dikonsumsi Bapak? Kepada masyarakat tentunya kami menyarankan untuk membeli hewan-hewan kurban yang memang di titik-titik yang memang sudah kami lakukan pemeriksaan. Karena bisa kita pastikan hewan yang sudah kita lakukan pemeriksaan adalah hewan yang memang sehat dan memenuhi syariat Islam untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi kepada masyarakat harapannya jika membeli hewan-hewan kurban tentunya boleh mencari informasi kepada kami Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak di mana titik-titik yang sudah kita lakukan pemeriksaan sehingga pembelian hewan kurban di tahun 2026 ini lebih terjamin secara aman, sehat, utuh dan kehalalannya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas bincangnya pagi ini. Selamat beraktivitas kembali dan selamat bertugas. Bapak Irwan Praitno selaku Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jurnal Nusantara Bapak. Terima kasih Pak Edwin.